Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel EDH Story. Cerita kali ini terinspirasi dari kisah nyata. Namun, untuk menjaga privasi semua pihak, nama tempat dan karakter telah kami ubah. Jika terdapat kesamaan dengan kejadian atau tokoh tertentu, hal tersebut hanyalah kebetulan semata. Pastikan Anda menonton cerita ini sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman. Sebelum cerita dimulai, saya mohon keikhlasan Anda untuk memberikan like dan subscribe pada channel ini. Semoga Anda selalu diberi kesehatan, kebahagiaan, dan kelancaran rezeki. Mari kita mulai kisahnya. Megawati Hangestri berdiri mematung di sudut ruang ganti, memandangi jersey Red Sparks yang tergantung diam. Wajahnya tak menunjukkan apa-apa, tapi matanya berkaca-kaca. Di balik senyapnya momen itu, ia tahu, ini adalah hari terakhirnya mengenakan seragam merah yang dulu membuatnya berdebar bangga. Suara tawa para pemain lain masih terdengar samar dari lorong. Mereka mencoba menjaga suasana tetap ringan, menyembunyikan kecanggungan yang menggantung di udara. Tapi Mega, yang biasanya menjadi pusat semangat, kini hanya membisu, tenggelam dalam pikirannya sendiri. Ia meraih jersey itu perlahan, menekannya ke dada seolah ingin menyerap semua kenangan yang melekat padanya. Ruang ganti itu pernah penuh tawa, peluh, dan teriakan kemenangan. Tapi senja ini, semuanya seakan bisu, seperti dirinya yang bersiap pergi, meninggalkan bagian dari jiwanya di sini. Pagi pertama tanpa Mega. Yuna berdiri di tengah lapangan, bola di tangannya, tapi semangat tak pernah benar-benar sampai ke matanya. Para pemain lain juga tampak canggung, menggerakkan tubuh karena harus, bukan karena ingin. Coach Lee berdiri di sisi lapangan dengan clipboard di tangan, tapi ia lebih sering menatap kosong ke arah pintu masuk, seolah masih menunggu Mega muncul, datang terlambat seperti biasa, dengan senyum meminta maaf yang tulus. Tapi pintu itu tetap tertutup, dan diamnya terasa menyakitkan. Latihan berjalan seperti bayangan, gerakan yang diulang tanpa makna, semangat yang tersisa hanya setitis angin. Tak ada tawa. Tak ada gurauan. Seolah Mega telah membawa serta matahari bersama kepergiannya. Malam itu, Yuna duduk di kamarnya dengan selembar kertas kosong. Setelah menatap lama, ia mulai menulis tentang hari-hari latihan, tentang pertandingan yang tak lagi hangat, dan tentang kerinduan yang terus menggerogoti tiap detik. Tanpa kamu, lapangan terasa terlalu luas, tulisnya. Kami berteriak lebih keras, mungkin berharap suaramu ikut bergema di antara kami. Setiap kata terasa seperti membuka luka, tapi juga semacam kelegaan yang ia butuhkan. Namun, setelah selesai, ia tak sanggup mengirimkannya. Surat itu dilipat rapi dan disimpan di dalam laci meja, terkunci oleh rasa takut. Yuna tahu, jika Mega membalas surat itu, rindunya bisa meledak lebih dahsyat daripada yang ia sangka. Pertandingan kandang pertama tanpa Mega. Stadion tetap penuh, supporter masih datang dengan spanduk dan lagu. Tapi ada yang berbeda, sorakan terdengar lebih pelan, seolah menahan diri dari kenyataan bahwa sang bintang telah tiada. Di lapangan, Red Sparks bermain dengan teknik yang tetap tajam, tapi ada kekosongan dalam formasi mereka. Bola-bola yang dulu disambut dengan sorak, kini hanya mengundang tepuk tangan yang setengah hati. Tim terlihat seperti kehilangan irama, kehilangan jantungnya. Dan para pemain pun merasakannya. Setiap poin terasa berat, bukan karena lawan yang lebih kuat, tapi karena kekuatan mereka sendiri yang tak utuh. Riuh stadion tak mampu menutupi sunyi yang membentang di antara mereka. Coach Lee duduk di kedai kopi langganan tim, sendirian. Ia memesan 2 cangkir, seperti biasa, 1 untuknya, 1 untuk Mega. Tapi hari ini, yang datang hanya 1, dan yang duduk di seberang hanyalah bangku kosong. Di pojok ruangan, ada meja tempat Mega biasa duduk sambil menonton ulang video pertandingan di tabletnya. Terkadang ia tertawa, terkadang menggerutu, tapi selalu dengan semangat belajar yang membara.
Kini, meja itu seperti monumen bisu atas kepergiannya. Coach Lee menyeruput kopinya pelan, pahit seperti perasaan yang belum selesai. Ia tahu pemain datang dan pergi, tapi Mega bukan sekadar pemain. Ia adalah nyawa, dan nyawa tak pernah benar-benar bisa digantikan. Han Jae menggeliat dalam tidurnya, napasnya berat. Dalam mimpi, ia melihat Red Sparks kalah beruntun, para penonton pergi satu persatu, dan lampu stadion padam satu demi satu. Ia berdiri sendirian di lapangan, memanggil nama Mega, tapi tak ada jawaban. Ia terbangun dengan keringat membasahi pelipis. Jantungnya berdetak liar, seolah baru saja berlari tanpa arah. Di kamarnya yang gelap, ia menatap langit-langit, sadar bahwa harapan untuk menggantikan Mega bukan sekadar beban, itu adalah bayangan besar yang menelan kepercayaan dirinya perlahan-lahan. Di latihan pagi itu, Han Jae mencoba lebih keras dari biasanya. Tapi gerakannya gugup, servisnya sering meleset. Coach Lee hanya mengangguk kecil, tahu bahwa bukan teknik yang perlu diperbaiki, tapi mimpi yang harus dihadapi dengan keberanian nyata. Kapten tim, Seon Woo, sedang mencari pelindung lutut cadangan ketika ia menemukannya, sepasang sepatu tua, milik Mega. Sudah usang, tapi masih menyimpan bekas lekukan keringat dan langkah-langkah kemenangan. Ia memegangnya lama, seolah bisa mendengar suara tawa Mega dari masa lalu. Ia membawanya keluar ruang peralatan, bingung harus berbuat apa. Ia tak sanggup menyimpannya, takut terlalu sering mengenang. Tapi membuangnya terasa seperti menghapus bagian dari sejarah tim. Sepatu itu terlalu hidup untuk dibuang. Akhirnya, ia meletakkannya di tepi lapangan, di bawah bangku cadangan Mega dulu. Tak ada papan peringatan, tak ada tulisan. Tapi setiap pemain tahu, itu bukan sekadar sepatu. Itu adalah jejak yang ditinggalkan oleh seseorang yang tak pernah benar-benar pergi. Sorakan supporter tak mampu mengangkat semangat Red Sparks yang gamang. Di pertandingan penting melawan tim rival, koordinasi buyar, komunikasi terputus, dan ekspresi pemain mencerminkan kegelisahan yang tak tertahankan. Tak ada Mega yang bisa menyatukan mereka dalam satu napas permainan. Setiap set terasa seperti medan perang yang tak punya strategi. Bola-bola meluncur tanpa arah, dan bahkan para pelatih tampak kehilangan cara untuk membakar semangat. Papan skor terus menyakitkan untuk dilihat, menunjukkan betapa dalam jurang yang mulai mereka masuki. Usai pertandingan, media mulai berspekulasi. Era Red Sparks telah usai, begitu tajuk berita utama. Tekanan dari luar kini menyatu dengan tekanan dari dalam, mengancam meledakkan semua fondasi yang dulu begitu kokoh. Langit malam menumpahkan hujan seolah tahu isi hati para pemain. Di dalam bus yang membawa mereka pulang dari kekalahan, suasana mencekam. Tak ada obrolan, tak ada musik, hanya deru hujan di jendela dan lampu kota yang berkelebat dingin. Yuna menatap keluar, mencoba menyembunyikan matanya yang basah. Seon-woo memejamkan mata, tapi tubuhnya tetap tegang. Bahkan Coach Lee pun tak memberi evaluasi malam itu, karena kadang, diam lebih menusuk daripada kata-kata. Bus melaju perlahan, seperti waktu yang enggan bergerak. Semua larut dalam pikiran masing-masing, dan di dalam keheningan itu, satu kesadaran mulai tumbuh, Red Sparks tak bisa terus berjalan dengan bayangan Mega di belakang mereka. Mereka harus mencari cahaya baru, atau selamanya terjebak dalam hujan kenangan. Satu amplop besar dari Indonesia sampai ke ruang pelatih. Surat dari Mega, dengan tulisan tangan yang rapi dan hangat. Ia bercerita tentang hari-harinya di Jakarta, melatih tim muda yang penuh semangat, dan betapa sulitnya jauh dari lapangan yang dulu membesarkannya. Ia menyisipkan foto-foto latihan, senyum cerah anak-anak, dan satu gambar dirinya dengan kaos bertuliskan Red Sparks Forever. Di antara kalimat-kalimat ringan, terselip kerinduan yang tak bisa disembunyikan. Ia masih mencintai timnya, meski kini berada di negeri sendiri.
Di akhir surat, Mega menulis, "Kalian tetap bintang di hatiku." Kalimat itu dibaca berulang oleh seluruh tim, dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, mereka tersenyum, bukan karena luka hilang, tapi karena cinta yang tetap tinggal. Yuna berdiri di depan cermin kamar asramanya. Rambutnya masih basah habis mandi, dan wajahnya tampak letih. Tapi malam ini berbeda. Ia menatap dirinya sendiri lama, mengingat bagaimana Mega selalu menepuk bahunya dan berkata, "Kamu kuat, Yun. Lebih dari yang kamu pikirkan." Bayangan Mega muncul di pikirannya, senyumnya, caranya tertawa, dan suara tegasnya saat memberi semangat. Air mata menetes perlahan, tapi kali ini bukan karena kehilangan, melainkan karena kesadaran bahwa Mega telah menanamkan sesuatu dalam dirinya, keberanian untuk berdiri sendiri. Yuna menghela napas panjang, lalu menyeka pipinya. Ia mengambil sepatu olahraga dari bawah tempat tidur dan menaruhnya dekat pintu. "Besok," gumamnya pelan, "aku akan mulai lagi. Bukan untuk Mega, tapi bersamanya, dalam semangat yang ditinggalkannya." Di ruang pertemuan pagi itu, suasana lebih tenang. Coach Lee berdiri di depan tim, wajahnya keras tapi sorot matanya jujur. "Mega tak akan senang melihat kita seperti ini," katanya tanpa basa-basi. "Kita jatuh. Tapi kita belum habis." Semua pemain saling pandang, beberapa mengangguk perlahan. Coach Lee mulai menjabarkan rencana latihan baru, lebih menekankan kekuatan kolektif daripada bergantung pada satu bintang. "Kita bukan Red Sparks karena satu orang. Kita Red Sparks karena kita bersama," katanya tegas. Latihan dimulai dengan energi baru. Teriakan semangat terdengar lagi, meski masih belum sekuat dulu. Tapi ada percikan yang kembali menyala, dan itu cukup untuk memulai nyala api yang lebih besar. Han Jae berdiri di posisi luar, tempat Mega biasa bermain. Napasnya tak beraturan, tangan gemetar ringan. Ia tahu semua mata tertuju padanya, bukan untuk membandingkan, tapi berharap. Dan itu jauh lebih berat dari penilaian. Awalnya ia ragu, lambat membaca bola, dan 2 kali melakukan kesalahan servis. Tapi rekan-rekan setim terus memberi semangat. Seonwo menepuk punggungnya, Yuna memberi isyarat, "Teruskan." Perlahan, Han Jae mulai menemukan ritmenya. Di akhir sesi, ia berhasil melakukan spike yang sempurna, tak sekuat Mega, tapi bersih dan tepat sasaran. Tepuk tangan terdengar dari pinggir lapangan. Ia menunduk, bukan karena malu, tapi karena bersyukur. Ini langkah pertama, dan ia siap menapakinya. Malam itu, Yuna tertidur lebih cepat dari biasanya. Dalam tidurnya, ia bermimpi berada di lapangan, sendirian. Angin bertiup kencang, dan bola melayang tinggi ke udara. Ia ragu, takut melompat. Lalu dari belakang, seseorang datang dan memeluknya. "Mega." Ia tersenyum hangat, seperti dulu. "Kamu bisa, Yun." "Jangan takut salah," ucapnya lembut. Yuna menatap matanya, ingin menangis, tapi Mega hanya mengangguk dan mendorongnya maju. "Lompatlah. Percaya pada dirimu sendiri." Ketika Yuna terbangun, pipinya basah oleh air mata. Tapi hatinya tenang. Ia tahu mimpi itu bukan sekedar bunga tidur, tapi isyarat bahwa Mega masih bersamanya, bukan secara fisik, tapi dalam semangat yang ia wariskan. Hari libur itu, Coach Lee membawa seluruh tim mengunjungi Museum Olahraga Nasional. Awalnya, tak ada yang terlalu bersemangat. Tapi saat mereka masuk ke ruang yang memajang sejarah tim-tim besar, langkah mereka melambat. Di salah satu sudut, ada pajangan tentang Red Sparks, foto-foto lama, trofi, dan jersey pemain legendaris. Di antara semuanya, ada foto Mega sedang tersenyum lebar memegang medali emas. Yuna menatapnya lama, jantungnya berdebar pelan.
Mereka berdiri bersama, diam, tapi merasakan hal yang sama, warisan yang harus dijaga, bukan hanya untuk Mega, tapi untuk semua yang pernah memberi warna pada Red Sparks. Hari itu, museum bukan sekadar tempat kenangan. Ia menjadi cermin arah masa depan. Suara musik mengalun pelan dari speaker ruang ganti, lagu lama yang dulu selalu diputar Mega sebelum pertandingan. Melodi lembut itu mengisi udara, membawa kenangan yang sempat terkubur oleh duka. Para pemain saling menatap, lalu tersenyum kecil. Tak ada yang mematikan lagu itu. Yuna duduk sambil mengikat tali sepatunya, matanya menerawang. Ia teringat saat Mega menyanyikan lagu itu dengan nada fals, hanya untuk mencairkan suasana. Kini, irama yang dulu terasa menyakitkan berubah jadi pengingat, mereka pernah kuat, dan bisa kuat lagi. Ketika lagu berakhir, tak ada kata-kata. Tapi semangat yang tersebar di ruangan itu nyata, tumbuh diam-diam di dalam dada mereka. Hari itu, mereka keluar dari ruang ganti bukan sekadar untuk bermain, mereka membawa kenangan sebagai bahan bakar. Pertandingan eksibisi melawan tim lokal seharusnya ringan, tapi bagi Red Sparks, ini ujian mental pertama sejak keterpurukan. Laga berlangsung ketat. Bola-bola panjang, rally-rally menegangkan. Tapi mereka bertahan dengan komunikasi lebih baik dan keyakinan yang mulai tumbuh. Ketika peluit panjang berbunyi, papan skor menunjukkan kemenangan tipis. Bukan kemenangan telak, tapi cukup untuk membuat bangku cadangan meledak dalam sorak. Pelatih, staf, bahkan pemain cadangan berlari ke tengah lapangan. Mereka berpelukan, tertawa, merayakan bukan hanya skor, tapi proses. Coach Lee berdiri di pinggir, tersenyum kecil sambil menatap langit-langit stadion. Langkah kecil, gumamnya. Tapi langkah kecil itu mengarah ke sesuatu yang lebih besar, kebangkitan. Han Jae menarik napas dalam-dalam sebelum mengenakan sepatu. Tapi hari ini, ada yang berbeda. Di bawah sepatu, ia mengenakan kaos kaki biru lusuh, bekas milik Mega yang dulu tertinggal di loker. Ia tak pernah memakainya sebelumnya, hanya menyimpannya. Tapi malam ini, ia butuh keberanian. Pertandingan berlangsung sengit. Tapi Han Jae bermain dengan kepercayaan diri yang belum pernah terlihat sebelumnya. Ia lompat tinggi, membaca arah bola dengan tepat, dan mencetak poin demi poin. Tim lawan mulai kewalahan menghadapi semangat barunya. Saat jeda, Yuna menyadari kaos kaki biru itu dan menepuk pundaknya. "Kamu bawa Mega bersamamu ke lapangan?" "Ya." Han Jae hanya tersenyum. Ia tahu Mega tak hadir secara fisik, tapi ada dalam setiap gerak, setiap langkah, setiap loncatan tinggi ke udara. Sore itu, manajer tim datang membawa flash disk kecil. "Ini dari fans," katanya. Saat layar besar di ruang pertemuan menyala, semua terdiam. Video itu menampilkan momen-momen terbaik Mega bersama Red Sparks, Spike mematikan, pelukan hangat, tawa bersama tim. Musik mengiringi klip-klip itu dengan manis. Ada suara komentator yang memuji Mega, lalu cuplikan Mega merangkul Yuna, Han Jae yang baru bergabung, bahkan Mega berdebat lucu dengan Coach Lee. Tak sedikit yang tersenyum, dan beberapa, termasuk Yuna, tak kuasa menahan air mata. Ketika video usai, ruangan sunyi. Tapi hati mereka bergemuruh. Bukan karena sedih, tapi karena bangga. Mereka pernah memiliki sosok seperti Mega, dan warisannya kini hidup di dalam diri mereka masing-masing. Sehari sebelum final turnamen lokal, Coach Lee memutar voice note dari ponselnya. Suara Mega terdengar jernih, penuh semangat. "Hei, kalian! Aku selalu mendukung kalian, dari jauh. Jangan lupa, Red Sparks bukan hanya tim, kita keluarga. Mainlah dengan hati, dan aku pasti bangga." Suara itu menggema di ruang latihan. Yuna menunduk, menggenggam tangan Han Jae yang duduk di sebelahnya.
Bahkan Seonwo, yang biasanya keras, terlihat menahan napas. Suara Mega bukan hanya penyemangat, itu seperti pelukan dari jarak jauh. Esoknya, saat mereka melangkah ke lapangan final, tidak ada rasa takut. Tidak ada bayangan kekurangan. Hanya ada semangat yang menyatu, mengalir dari hati ke gerakan, dari suara Mega yang tersimpan di memori, menuju permainan yang ingin mereka persembahkan, untuk Mega, dan untuk diri mereka sendiri. Musim baru dimulai, dan Red Sparks tampil dengan wajah berbeda. Meski masih ada bekas luka dari masa lalu, tim ini kini bermain dengan keyakinan baru. Setiap servis, blok, dan spike terasa lebih tajam, bukan karena kehebatan individu, tapi karena keharmonisan yang mereka bangun kembali. Publik mulai menyadari perubahan itu. Wartawan menulis soal kebangkitan Red Sparks, dan pendukung lama kembali memadati stadion. Yuna dan Han Jae menjadi simbol semangat baru, tapi semua pemain punya peran penting. Tidak ada bintang tunggal, semua bersinar bersama. Kemenangan demi kemenangan diraih. Bukan hanya soal skor, tapi cara mereka bertarung. Mereka bukan tim yang sama seperti saat Mega pergi, mereka adalah versi yang lebih matang, lebih utuh, dan lebih berani melangkah ke depan. Pengumuman resmi datang dari manajemen, Yuna ditunjuk sebagai kapten tim. Ia berdiri di tengah lapangan latihan, menerima ucapan selamat dengan mata berkaca-kaca. Perjalanan dari bayang-bayang Mega menuju cahaya sendiri bukanlah hal mudah, tapi kini ia siap. Gaya kepemimpinannya berbeda. Yuna tak berteriak di lapangan seperti Mega dulu. Tapi ia hadir di setiap momen penting, merangkul pemain yang gagal servis, memberi kode rahasia di tengah rally panjang, dan tersenyum kecil saat situasi tegang. Para pemain cepat menyesuaikan diri. Di balik kelembutan Yuna, ada kekuatan yang tak tergoyahkan. Ia bukan meniru Mega, tapi meneruskan semangatnya dengan cara yang lebih lembut, lebih tenang, namun tetap memimpin ke arah kemenangan. Pertandingan melawan tim yang dulu mengejek mereka menjadi sorotan media. Banyak yang menantikan drama, balasan, atau provokasi balik. Tapi Red Sparks datang dengan satu misi, bermain dengan kepala tegak dan hati tenang. Di lapangan, mereka bermain rapi, bersih, dan tanpa celah. Tidak ada satupun yang menanggapi komentar sarkas lawan. Setiap poin dibalas dengan permainan elegan, bukan kata-kata. Han Jae mencetak edge service, Yuna memimpin rally panjangnya membuat lawan kelelahan. Saat pertandingan berakhir dengan kemenangan mutlak, Red Sparks hanya tersenyum dan saling menepuk tangan. Tak satu pun mengejek balik. Dan di tribun, para pendukung lawan ikut berdiri dan bertepuk tangan. Itulah balas dendam terbaik, dengan martabat dan kelas. Suatu pagi, Coach Lee membuka email yang membuatnya diam lama. Dari Jakarta, Mega mengirim undangan, ekshibisi persahabatan di Kediri, tempat ia kini melatih tim junior. Ajak mereka ke sini, tulisnya. Ada semangat yang perlu kalian lihat. Yuna membacanya dengan mata berbinar. Kediri, tempat Mega membangun sesuatu dari awal. Bukan hanya latihan, tapi komunitas dan harapan baru. Seluruh tim sepakat tanpa ragu, mereka ingin ke sana, bukan hanya untuk bertanding, tapi untuk bertemu kembali dengan bagian penting dari sejarah mereka. Persiapan dimulai. Tiket dipesan, paspor disiapkan, dan agenda latihan disesuaikan. Tapi di balik semua itu, yang paling terasa adalah antusiasme yang meluap. Mereka tak sabar melihat Mega lagi, dan melihat seperti apa kehidupannya setelah Red Sparks. Penerbangan menuju Indonesia penuh tawa dan candaan. Beberapa pemain membawa camilan lokal Korea, sementara yang lain sibuk mengambil foto dengan wajah antusias. Tapi ada juga yang terdiam menatap jendela, membayangkan pertemuan kembali yang emosional. Setibanya di Kediri,
mereka disambut hangat oleh Mega dan anak-anak didiknya. Pelukan, tawa, dan air mata membaur jadi satu. Han Jae tampak kaku, tapi Mega memeluknya erat. "Kaos kaki biru itu cocok buatmu," katanya sambil tertawa. Kunjungan itu menjadi lebih dari sekadar pertandingan. Ia adalah perjalanan menembus kenangan, menyentuh masa lalu, memeluk masa kini, dan membuka masa depan. Dan Red Sparks tahu, disinilah mereka menegaskan kembali siapa mereka, dan siapa yang selalu mereka bawa dalam hati. Mereka tiba di sebuah lapangan tanah sederhana, jauh dari gemerlap stadion Korea. Tidak ada tribun, tidak ada sorotan lampu. Hanya tanah merah, net yang dijahit tangan, dan garis lapangan dari kapur putih yang mulai pudar. Tapi ada sesuatu yang kuat terpancar dari tempat ini. Anak-anak kecil menyambut dengan senyum lebar, beberapa menggenggam bola, lainnya menunduk malu melihat idola mereka. Di tengah mereka, Mega berdiri dengan seragam sederhana, wajahnya bersinar bukan karena pencapaian, tapi karena cinta yang ia tanamkan di tempat ini. Yuna menggenggam tangan Han Jae, menahan haru. "Ini bukan lapangan biasa," gumamnya. Dan mereka semua tahu, disinilah Mega membangun bukan sekadar tim, tapi harapan baru untuk generasi yang mencintai voli. Saat Mega melangkah ke arah Red Sparks, tak ada kata-kata yang keluar. Hanya air mata yang jatuh satu persatu, lalu pelukan panjang yang tertunda berbulan-bulan lamanya. Yuna adalah orang pertama yang berlari dan memeluknya, tubuhnya gemetar menahan rindu. Han Jae menyusul, memeluk Mega seolah ia adalah kakak yang telah lama hilang. Para pemain lain ikut memeluk bergantian, dan bahkan Coach Lee yang biasanya kaku, kali ini membiarkan emosinya mengalir bebas. Lapangan itu jadi saksi pertemuan yang tak biasa, pertemuan hati. Mega tersenyum di tengah-tengah mereka, matanya merah tapi penuh cinta. "Aku selalu percaya kalian akan sampai ke sini," katanya pelan. Dan dalam pelukan itu, semua luka seolah disembuhkan oleh kehangatan yang tak pernah benar-benar hilang. Hari itu, tidak ada skor, tidak ada statistik. Red Sparks dan tim muda Kediri bermain bersama, saling memberi semangat, saling belajar, dan saling tertawa. Yuna mengajari seorang gadis kecil cara melakukan servis, sementara Han Jae bermain tos-tosan dengan bocah laki-laki penuh semangat. Mega berdiri di sisi lapangan, memberikan arahan ringan sambil sesekali tertawa melihat kelucuan dan semangat para pemain. Coach Lee pun ikut menikmati momen itu, terlibat dalam permainan seperti orang tua yang melihat anak-anaknya bahagia. Pertandingan itu bukan soal menang atau kalah. Itu adalah tentang kembali ke akar, tentang mengingat mengapa mereka jatuh cinta pada voli. Dan dalam kebersamaan yang sederhana itu, mereka menemukan sesuatu yang jauh lebih besar dari trofi, mereka menemukan makna sejati permainan ini. Menjelang malam, Mega mengajak semua berkumpul di tengah lapangan. Di bawah langit Kediri yang cerah, ia berdiri dengan tangan di dada, menatap wajah-wajah yang pernah menjadi rumahnya. "Kita semua adalah bintang," katanya pelan, suaranya jernih menembus ke hati. "Kadang kita berada jauh satu sama lain. Tapi ingat, kita tetap satu langit. Kita bersinar dalam cara kita masing-masing. Tak perlu selalu berdampingan, selama kita tetap saling menerangi." Beberapa pemain mengusap air mata, yang lain hanya terdiam, menyerap setiap kata. Pidato itu tak panjang, tapi cukup untuk mengikat kembali benang-benang yang sempat putus. Mega tak hanya memberi kata-kata penutup, tapi juga awal dari bab baru. Dan malam itu, langit benar-benar terasa penuh bintang, seperti mereka semua. Saat Red Sparks naik pesawat kembali ke Korea, suasana berbeda dari kedatangan. Kali ini bukan tangisan, tapi senyum dan semangat yang memenuhi hati. Mega tak ikut pulang, tapi ia ada di dalam setiap tawa, dalam setiap pandangan ke depan. Setiba di markas,
mereka langsung kembali latihan. Tak ada waktu untuk larut terlalu lama. Tapi kini, ada kekuatan baru dalam setiap gerakan, ada nyala di mata mereka yang tak lagi rapuh. Yuna sebagai kapten, Han Jae sebagai simbol generasi baru, mereka siap. Mega mungkin telah meninggalkan Red Sparks, tapi ia tak pernah benar-benar pergi. Ia tetap hidup dalam semangat mereka, dalam kenangan, dalam semangat voli yang murni. Dan kini, Red Sparks bersiap menulis cerita baru, bukan untuk melupakan masa lalu, tapi untuk menghidupkannya dalam setiap langkah ke depan.